Bak benang kusut, tertangkapnya Peggy Setiawan membuat kasus pembunuhan Vina makin rumit. Pasalnya, keterangan satu saksi dan saksi lain banyak bertolak belakang. Suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Arya Wardana, dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya atas dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Kericuan ini terjadi dalam final sepak bola bertajuk Bener Bersatu Cup antara Putra Bakti Kelurahan Patemon melawan Arafi Ampel Kabupaten Boyolali di lapangan Pule Desa Bener. Pemain, penonton hingga warga nekat beramai-ramai mengeroyok wasit. Dua wasit yang menjadi korban pengeroyokan dilarikan ke rumah sakit. Bupati Semarang menegaskan turnamen akan dihentikan sementara hingga suasana tenang. Kedua korban wasit telah melaporkan kasus pengeroyokan ini ke polisi. Bupati Halmahera Utara Frans Maneri mengamuk dan mengusir mahasiswa yang terus memprotes perayaan acara ulang tahun kabupaten. Para mahasiswa ini berlarian karena Bupati mengejar dengan parang. Bupati Halmahera Utara mengklaim sudah memberi peringatan sebelum membubarkan mahasiswa. Bupati akui berniat membubarkan demonstrasi dengan dalih melindungi tamu yang datang. Mahasiswa dan Bupati saling lapor ke polisi. Warga Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, gotong royong mengevakuasi bus pariwisata yang terguling. Bus ini tadinya membawa rombongan dari Sleman. Dari 29 orang, 8 orang mengalami luka ringan dan kondisinya sudah membaik usai menjalani perawatan jalan di RSUD Karanganyar. Warga di Jalan Kendang Sari ini sedang mengepung terduga pencuri sepeda motor yang tengah diamankan di salah satu rumah. Pencuri yang merupakan warga Pasuruan tidak bisa langsung dikeluarkan karena menunggu emosi warga mereda. Yang di luar sana, rapatkan barisan. Demo menuntut pencabutan izin tempat hiburan malam berlangsung ricuh karena keinginan massa bertemu penjabat Gubernur Sulawesi Selatan tak terpenuhi. Massa semakin emosi lalu mendesak dan memaksa masuk ke dalam kawasan kantor gubernur. Akibatnya pagar kantor gubernur alami kerusakan. Pegawai minimarket ini terus-menerus meluapkan emosinya kepada pencuri yang telah diintainya selama 2 bulan. Iya, Min. Saya lihat CCTV, akhirnya saya ketahuan, saya kesal. Setiap bulan, pegawai ini harus mengganti 2 juta rupiah ke toko. Pelaku dan barang buktinya telah diamankan oleh polisi. Saya 2 juta. Gaji saya cuma 3 juta. 2 jutanya saya bayar barang. Siapa? Yang mana tadi? Inilah detik-detik tim Jatan Ras Polres Goa menangkap kawanan geng motor yang menyerang pedagang sayur dengan menggunakan panah. Pelaku yang awalnya mengelak tak bisa berkutik saat polisi menemukan barang bukti anak panah. Polisi juga mengamankan 2 sepeda motor.
Maling sepeda nih kaki-kaki. Maling sepeda. Pencuri spesialis rumah kosong ini tak berkutik saat tertangkap basah warga Kecamatan Jrengik tengah mencuri. Pelaku nekat beraksi saat pemilik rumah sedang pergi. Belum sempat mengambil barang, pelaku langsung digeruduk warga. Agar tidak melarikan diri, warga akhirnya mengikat pelaku. Usai ditegur pengelola parkir, para pedagang tak terima ini justru menyerang balik. Pengelola parkir berdalih tidak melarang para pedagang berjualan, namun tempatnya dialihkan. Para pedagang tak terima dengan ucapan pengelola parkir yang merasa memiliki wilayah. Keributan berhasil ditengahi oleh petugas Satpol PP yang berjaga di area Islamic Center. Nama gaul saya tidak pernah melakukan rumah itu. Ini fitnah. Semoga cepat bebas karena anak saya tidak bersalah. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak. Alih-alih mendapat titik terang, semakin hari kasus pembunuhan Vina dan Eki justru semakin membingungkan. Pasalnya keterangan satu saksi dan saksi lain banyak bertolak belakang. Suharsono atau Bondol, Ibnu, Aep, kini muncul juga Akbar yang disebut sebagai saksi kunci. Hal ini membuat keluarga Vina jadi bertanya-tanya mengapa sekarang banyak orang yang berani muncul sebagai saksi. Seru ini ya, saat dulu, proses dulu itu saya tidak, saya mencari informasi itu minim, saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung, harus percaya sama siapa gitu. Liga bahkan mengaku mengetahui peristiwa awal sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas. Namun Liga tiba-tiba memutuskan mencabut 2 keterangan dalam BAP tahun 2016. Pertama, kesaksian soal ia bersama Eki dan Vina saat dikejar geng motor dan melihat kedua korban dikejar dan dilempari batu oleh pelaku. Liga mengganti keterangannya dengan hanya bertemu Eki dan Vina di SMA 4 dan tidak melihat Eki dan Vina dikejar geng motor. Keterangan baru ini bisa jadi meringankan status Peggy Setiawan. Tak hanya kesaksian Liga, pernyataan Saka Tatal juga disinyalir dapat meringankan Peggy Setiawan yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Saka mengaku pernah didatangi polisi dan ditunjukkan foto 3 DPO. Namun, wajah Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan ketiga foto itu. Dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, bolong. Itu ya. Oke. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Farhad Abbas kini hadir sebagai pengacara Saka Tatal. Farhad memastikan akan mengajukan PK untuk kliennya. Karena beban fisikis yang dialami seperti ini tidak semudah. Saya menyatakan dengan polisi memperlakukan, dulu dia anak kecil, sekarang dewasa nggak? Tentu ada kaitan, traumatisnya itu ada. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui itu. Sementara tersangka Peggy Setiawan kini didampingi oleh 64 pengacara yang siap membelanya tanpa dibayar. Jumlah pengacara ini masih bisa bertambah. Para pengacara ini juga akan mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy Setiawan. Sekali lagi tepuk tangan untuk pimpinan dan nahkoda partai kita yang baru. Tanya saya maju atau tidak,
tunggu kejutannya di bulan Agustus. Lagi-lagi putusan yang mengubah syarat batas usia untuk dapat ikut perhelatan pemilu menyeret nama anak Jokowi. Kali ini, Mahkamah Agung memutuskan mengubah syarat batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Putusan ini seperti memberi karpet merah bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri di Pilkada tahun ini. Sebenarnya yang mengagetkan adalah kalau kita masih kaget. Karena sebetulnya kan sudah ada pola yang terjadi ya. Apakah ini tidak bisa disamakan dengan keputusan MK nomor 90? Banyak sekali kemiripan. Bukan hanya dalam konteks terkait dengan kecurigaan masyarakat penggunaan hukum, terkait dengan kepentingan elektoral keluarga tertentu. Hanya dalam kurun waktu 3 hari, MA mengabulkan permohonan Partai Garuda untuk mengubah cara perhitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Lewat putusan itu, Kaesang yang lahir pada 25 Desember 1994 memenuhi syarat usia sebagai calon kepala daerah di level provinsi. Kaesang disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih? Ya. Suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti. Atau sekalian gubernur, pilgub kan lagi. Iya, lagi pilgub. Mungkin juga sama Pak Anies kali ya. Meski demikian, Kaesang tetap meminta publik untuk menunggu keputusan pastinya di bulan Agustus nanti. Suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, tengah menjadi buah bibir. Ia dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya, Arina Winarto, atas dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Tiko dilaporkan terkait pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tiko dan Arina sempat mendirikan bisnis bersama tahun 2015. Arina menjabat sebagai komisaris dan Tiko menjadi direktur. Kecurigaan penggelapan dana ini bermula pada tahun 2019 saat Tiko berniat menutup perusahaan. Arina lantas bingung dan curiga karena selama ini bisnisnya berjalan lancar. Kecurigaan menguat pada 2021 setelah menemukan 2 dokumen profit and loss. Arina pun menyewa auditor independen dan ditemukan penggunaan dana sebesar 6,9 miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Namun 2022, Arina melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan dan statusnya naik menjadi penyidikan pada 26 Maret 2024. Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan sudah memeriksa 5 orang saksi termasuk Tiko Aryawardana. Kami dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan 2 alat bukti yang cukup, meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk saudara T sudah kami lakukan pemeriksaan, dalam saat itu adalah sebagai saksi. Kuasa hukum Tiko membantah tuduhan terkait penggelapan dana. Menurutnya, kala itu Tiko melaporkan perkembangan perusahaan kepada pelapor secara lisan karena masih berstatus suami istri. Disebutkan pula, restoran itu kerap mengalami kerugian. Terlebih ketika pandemi COVID-19, kondisi restoran semakin terancam. Sebenarnya kalau kita melihat, ini adalah bisnis keluarga yang belum tuntas sebenarnya secara profesional melalui rapat umum pemegang saham. Ini dibawa ke ranah seolah-olah ini private, padahal bukan private. Ini kongsi keluarga yang harus diselesaikan dalam rules. Kalau idealnya ya selesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya pada saat itu, kok sekarang baru ribut. Baik Tiko maupun BCL masih bungkam terkait kasus ini. Keduanya justru terlihat menikmati waktu dengan berkumpul bersama para sahabat.
Hei, Sulaiman, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Inilah detik-detik penangkapan Chawalit Tongduang alias Sia Paeng Nanot, buronan Interpol asal Thailand. Chawalit kabur dari penjara Provinsi Selatan Nakhon Si Thammarat, Thailand pada Agustus 2023. Ia masuk Indonesia dengan identitas palsu sebagai Sulaiman. Rupanya Chawalit juga pernah menetap di Aceh hingga akhirnya ditangkap di Badung, Bali. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chawalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand. Chawalit merupakan pimpinan gangster yang melakukan kejahatan berat, membunuh polisi, menembak anggota kehakiman, hingga pelanggaran atas narkotika. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Betapa seriusnya tersangka yang dihadapi. Gangster kelas 1 melarikan diri dari lapas selama 7 bulan berada di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Kesuksesan besar ini tidak cuma-cuma. Polisi Indonesia meminta polisi Thailand untuk menangkap buronan narkotika Freddy Pratama yang diindikasi kabur ke sana. Ya bukan, kita kan join nih. Ada budi ada balas lah. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas dong. Ya kita minta juga demikian dong. Ya toh dia kan gembang besar, Freddy gembang besar, ya saling tukar aja, barter. Itu yang kita inginkan. Insya Allah sudah. Chawalit telah dipulangkan dengan pesawat jet pribadi yang dikawal ketat 10 polisi Indonesia dan kepolisian Thailand. Nama yang masuk di daftar Interpol dunia mencapai lebih dari 16.000 orang. Lebih dari 9.000 nama yang masuk dalam kategori Yellow Notice yang berarti orang hilang. 17 orang warga negara Indonesia. Dan lebih dari 6.000 nama masuk dalam kategori Red Notice yang terkait dengan kasus kriminalitas atau sejenisnya. Ada 8 nama warga negara Indonesia di dalamnya. Beberapa nama dari ribuan orang ini berhasil ditangkap atas kerjasama Interpol. Jessica Iskandar tak kuasa menahan amarah saat Christopher Stefanus Budianto, buronan kasus penipuan bisnis rental mobil, berhasil ditangkap dan dipulangkan ke Indonesia. Mana? Nggak bisa ngomong. Tersangka ditangkap di Bangkok, Thailand setelah masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2022 silam. Kasus ini bermula saat pelaku tak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa mobil milik Jedar. Mengirim saya bukti transfer yang diduga palsu. Nah, pada saat diduga palsu, dari mana saksi tahu bahwa itu palsu? Ketika bulan Februari 2022, saya datang ke bank itu, saya langsung mengecek ke bank semua transaksi yang saya terima dari istighfar dan bank menyatakan transaksi tersebut tidak pernah masuk. Padahal Jedar telah berinvestasi hingga 9,8 miliar rupiah berupa 11 mobil dan uang sebesar 30.000 US dollar. Namun, semua barang berharga itu justru hilang tak berbekas. Mana hatimu? Mana? Christopher akhirnya divonis 2,5 tahun penjara dan mengembalikan 1 mobil ke Jessica Iskandar. Vonis ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa. Warga negara Kanada ditangkap di villa di Kuta Utara Badung, Bali atas kasus dugaan tindak penipuan dan pemalsuan di negara asalnya. Setelah ditangkap, Stephanie Gagnon dideportasi ke Australia, lalu diserahkan ke Interpol Kanada.
Deportasi dilakukan ke Australia karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Interpol Kanada. Juli 2020, Barreskrim Polri dibantu pihak kepolisian di Raja Malaysia berhasil menangkap buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Joko Chandra kabur ke luar negeri hingga jadi buronan Interpol sejak tahun 2009. Atas kasus ini, Joko Chandra dihukum 2 tahun penjara. MA juga memerintahkan dana 546 miliar rupiah dikembalikan ke negara. Joko Chandra juga masih harus menjalani hukuman atas 3 kasus lainnya, hingga membuat Joko Chandra harus menjalani hukuman selama 8 tahun. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.